I can see right through you. You seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia. Saya dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam kelas 6D kuantitatif dari kampus SAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya, yaitu di mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membuat narasi lisan mengenai teori sosiologi yang sesuai dengan konteks kehidupan atau yang saya alami sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori sosiologi, yaitu teori interaksionisme. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori sosiologi, yaitu teori interaksionisme simbolik. Apa sih interaksionisme simbolik itu? Teori interaksionisme simbolik yaitu yang dikembangkan oleh Georg Herbert Mead and Herbert Blumer, yaitu yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan penggunaan simbol dalam membentuk makna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, gestur, dan bahkan pakaian. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori ini yang berfungsi dalam situasi yang saya alami sendiri. Contoh empirik dari teori interaksionisme simbolik yaitu saya pernah berada di sebuah tempat makan atau di sebuah kafe. Kemudian di sana saya melihat sekelompok remaja yang sedang duduk bersama. Mereka saling berbicara, berbincang-bincang, dan tertawa ria bersama. Kemudian mereka menggunakan bahasa gaul yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain atau oleh kebanyakan orang. Dalam interaksi ini, mereka menciptakan makna bersama yang kuat, di mana bahasa dan simbol yang mereka gunakan mencerminkan identitas atau kelompok mereka sendiri. Contohnya, mereka menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan status sosial mereka. Dengan mereka menggunakan, yang perempuan menggunakan warna hijab yang sama, kemudian yang laki-laki menggunakan baju atau menggunakan kaos dengan warna yang sama, kemudian di belakang bajunya tertulis nama kelompok atau nama geng mereka sendiri, sehingga itu mencerminkan bahwasanya mereka menggunakan simbol bahwasanya ini identitas mereka untuk orang lain mengetahui. Kemudian ketika salah satu dari mereka berbagi cerita, ada yang bercerita lucu, ketika mereka sedang berbagi cerita lucu dan yang lainnya kemudian tertawa, itu bukan hanya tentang cerita itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana mereka saling memahami dan membangun hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, interaksi mereka menggambarkan bagaimana individu menciptakan makna dari pengalaman bersama sesuai dengan prinsip
interaksionisme simbolik. Oke, selain dari contoh empirik yang tadi saya sebutkan, kemudian ada lagi yang bisa kita juga jumpai, yaitu kita juga bisa melihat hal ini dalam konteks media sosial. Contohnya saat seorang memposting foto atau video dengan caption tertentu, mereka tidak hanya berbagi gambar atau video, tetapi juga menyampaikan pesan dan identitas diri mereka sendiri. Nah, interaksi yang terjadi melalui komentar dan like menciptakan makna baru bagi seorang yang memposting foto atau video tersebut, di mana setiap simbol memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Kemudian dengan demikian, teori interaksionisme simbolik sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap interaksi yang kita lakukan, baik secara langsung maupun melalui media sosial, membentuk cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori sosiologi, yaitu teori interaksionisme simbolik dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.